Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, atau selamat sore kepada teman-teman semuanya yang khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Oke, seperti judul video saya hari ini, yaitu pinjaman online Indonesia itu sakti. Kenapa saya bilangin pinjaman online Indonesia itu sakti? Gini, sudah berapa kali ini yang ditutup atau yang diblokir oleh tim waspada investasi ataupun OJK ataupun Kominfo ataupun Google sendiri, tapi kenyataannya mereka masih beroperasi gitu loh. Itu yang paling pertama ya. Yang kedua itu aturan dari AFPI wajib menagih 90 hari itu tidak dipatuhi oleh pinjol itu. Makanya saya bilangin pinjaman online Indonesia ini sakti, baik yang ilegal ataupun yang legal gitu loh. Jadi mereka ini seakan mempunyai kiblat mereka sendiri gitu loh. Mereka tidak peduli mau aturan OJK, mau aturan AFPI, seakan ini nggak peduli gitu loh. Bahkan di tengah situasi yang seperti ini, ketika orang-orang menyatakan sudah tidak mampu, mereka juga tidak peduli gitu loh. Meskipun sudah diturunkan oleh OJK tentang restrukturisasi, mereka juga seakan tidak peduli soal itu ya. Jadi makanya saya bilangin pinjaman online di Indonesia ini sakti. Sulit dimusnahkan, sulit dihancurkan, dan sulit banget kayak mana ya, meskipun yang bisa gitu loh, kayak OJK, AFPI atau tim Satgas Investasi, mereka bisa memblok orang ini, tapi kenyataannya masih beroperasi juga gitu loh ya. Makanya sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan dulu di-support ataupun di-subscribe channel ini, supaya saya makin semangat dan saya makin berusaha lagi kayak mana supaya Anda bisa terbebas dari yang namanya pinjaman online. Terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini atau sudah nge-like atau nge-share channel ini. Oke, kenapa saya bilangin pinjaman online ini sakti? Ya, contohnya yang saat ini terjadi, 81 pinjol itu telah diblokir oleh tim waspada investasi. Tapi kenyataan di lapangan mereka masih menagih. Ya, sudah diblokir tapi tetap menagih. Jadi gimana coba? Ya, dari dulu saya juga melihat seperti itu. Kurang lebih dari total 2018 sampai 2020 ini 2.400 lebih pinjol yang diblokir, tapi kenyataan di lapangan mereka masih beroperasi. Makanya saya bilangin ini pinjol yang masuk ke Indonesia ini kebal-kebal semua, sakti semua gitu loh. Entah apa mantra yang mereka gunakan, saya juga nggak tahu gitu loh. Sehingga susah banget untuk diblokir. Ya, udah berusaha tim waspada investasi, udah berusaha ini, tapi kenyataannya tetap juga ada gitu loh. Ya, makanya kalau saat ini teman-teman masih terikat di pinjol ilegal, saran saya satu-satunya adalah hentikan pembayaran secara online. Baik memperpanjang, baik mencicil. Ya, tidak ada pilihan lain. Karena semakin Anda pupuk dengan pembayaran Anda, ini mereka semakin menjamur ini. Tapi Anda hentikan dulu. Kira-kira ketika Anda menghentikan, sanggup nggak oleh debt collector ilegal ini untuk datang ke tempat Anda? Ya, setelah mereka datang, kalau memang dia sanggup, berarti Anda sudah membantu kinerja pemerintah di sini. Ya, Anda tangkap debt collectornya itu, nanti pertanyakan di mana kantor mereka. Baru bisa OJK bertindak, pihak kepolisian bertindak, AFPI bertindak, tim Satgas Investasi bertindak, baru bisa bertindak setelah jelas di mana lokasi orang ini. Tapi kalau mereka tidak mau mengunjungi Anda, tidak berani mendatangi Anda, selamat, utang Anda telah selesai. Tinggal yang Anda atasi adalah penyebaran data, mengkondisikan orang sekitar. Ya, ini untuk yang ilegal ini. Ya, karena apa? Karena ini contohnya aja lah, 81 telah diblokir. Ya. Tapi plafon mereka masih buka. Dan bahkan masih mengirimkan virtual account untuk pembayaran ke sini, pembayaran ke sini. Masih buka. Jadi seakan-akan pemblokiran saat ini itu udah menjadi hal biasa bagi pinjol ilegal. Mungkin mereka berpatokan seperti ini, dari dulu juga seperti ini gitu loh. Nggak ada kayak mana ya, ya diblokir, udah habis diblokir, udah gitu aja. Mereka beroperasi lagi dengan nama yang berbeda. Ya, mereka ganti nama dengan yang lain juga udah aman lagi. Pokoknya
Saat ini dihilangin 100 yang tumbuh 200. Dihilangin 200 yang tumbuh 400. Jadi memang sulit banget kalau kita cuma mengandalkan instansi aja untuk memblokir mereka. Tapi harus dari diri Anda juga memulai untuk memblokir. Dengan cara apa bang? Ya dengan cara tadi. Menghentikan mencicil, menghentikan memperpanjang, tantang debt collectornya untuk datang ke rumah. Ya. Dan mudah-mudahan debt collector ini berani mendatangi Anda. Dan disinilah kita tahu hitam putihnya. Ya, tapi kalau mereka tidak berani, ya udah Anda tinggal stop. Udah. Berarti utang Anda telah selesai itu. Ya. Bagaimana ini Bang dengan pinjol legal yang tidak mentaati aturan AFPI wajib menagih 90 hari? Anda juga stop dulu pembayaran mereka. Stop dari segi apa? Dari segi online. Jadi mintalah debt collectornya untuk datang ke rumah. Tapi dengan catatan ini, dengan catatannya dengan tanda kutip, yang berlaku wajib menagih 90 hari ini, Anda tidak mencicil per bulan ini. Terkadang Anda ada menggunakan tenor 12 bulan, 2 tahun. Itu yang nggak mungkin lah berlaku wajib menagih 90 hari. Kecuali tenor Anda cuma 20 hari. Atau 1 bulan. Itu baru bisa berlaku. Ya, itu harus dibedakan dari teman-teman semuanya. Jangan nanti Anda di awal menyetujui bahwa Anda akan mencicil sebanyak 200.000 selama 12 bulan. Habis itu Anda berpatokan dengan peraturan AFPI wajib nagih 90 hari. Nggak nyambung. Ya, makanya saat ini Anda stop dulu. Kalau memang misalnya tenor Anda cuma 20 hari, 1 bulan, Anda stop dulu. Stop pembayarannya. Karena Anda telat udah berapa lama, misalnya udah 3 bulan tapi tetap juga ditagih. Padahal dasar dari perjanjian awal itu tenor Anda cuma 20 hari. Ya. Tapi kenyataannya udah lebih dari itu, dia juga masih menagih. Itu baru bisa berlaku. Nanti Anda pertanyakan sama debt collectornya, bagaimana dengan peraturan AFPI yang wajib menagih 90 hari? Ya, nanti pasti seperti apa sih nanti penjelasan dari debt collector itu, jangan lupa Anda rekam. Seperti apa gitu loh, yang peraturan AFPI wajib menagih 90 hari ini. Ya, pokoknya Anda tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Setelah itu gimana lagi bang untuk menghadapi legal ini? Setelah itu saat ini Anda tanyakan ke diri Anda dulu. Kira-kira Anda mampunya untuk menutup ini kapan? Misalnya saat ini Anda belum ada uang, kemungkinan 2 atau 3 bulan ke depan pasti Anda ada uang. Ya udah Anda tinggal janjikan kapan perlu Anda datangi kantor mereka dan bikin perjanjian baru di situ. Ya, dengan catatan mohon selama 3 bulan ke depan denda jangan berjalan dulu. Saya minta waktu sampai 3 bulan ke depan. Ya, Anda harus jelas, harus terbuka. Di sini harus terbuka, bukan menghindar ataupun menghilang, bukan gitu loh. Tapi Anda harus terbuka dan berani. Mental Anda harus berani ke sini. Ya. Contoh kayak Aku Laku, Anda berada di seputaran Jakarta, Anda bisa datang langsung kantor mereka. Setelah itu pasti pihak Aku Laku akan mengarahkan Anda nanti. Misalnya, minta dulu Bu atau Pak surat keterangan miskin dari RT sampai ke kelurahan. Yaudah Anda minta, Anda ikuti di situ. Jangan sampai nggak Anda ikuti, karena itu demi kebaikan Anda. Yaudah Anda ikuti. Setelah dapat SKM-nya itu baru Anda bawa lagi ke kantor Aku Laku. Nanti gimana gitu loh. Tinggal Anda membuat perjanjian baru sama mereka. Ya. Kalau Anda ikuti selalu mencicil, Anda ikuti selalu memperpanjang, ini nggak akan selesai ini. Tapi Anda harus berani. Berargumentasi itu Anda harus berani datangi kantor. Di mana kantor mereka? Ketika debt collectornya datang, minta alamat mereka. Di mana kantor Anda, saya akan datang ke situ. Negosiasi langsung sama manajernya nanti atau sama siapa yang diarahkan di kantor itu. Ya. Pokoknya Anda ucapkan kepada debt collector ini, terima kasih Anda telah datang. Ya. Dan itu kalau Anda mau membahas wajib menagih 90 hari, tapi pikirkan dulu perjanjian Anda waktu minjam di pinjol legal ini apakah sistem cicil selama setahun atau cuman sekali bayar. Ya. Karena kalau cuma sekali bayar baru bisa berlaku wajib menagih 90 hari. Tapi kalau sistem cicilan, saya jamin itu nggak akan berlaku. Karena itu sudah ada perjanjian Anda di awal, Anda akan mencicil selama setahun. Dan sekarang Anda berpatokan dengan wajib menagih 90 hari, ya nggak mungkin gitu loh. Ya. Tapi kalau memang di perjanjian Anda tenornya cuma 20 hari, tenornya cuma 1 bulan, saat ini Anda telah telat 4 bulan dan mereka masih menagih, baru bisa dipakai dengan wajib menagih 90 hari. Karena pinjol ini sakti-sakti semuanya. Jadi harus dari kita saat ini. Kalau untuk yang ilegal, stop pembayarannya via online. Minta debt collectornya untuk datang, barulah Anda di situ membantu pemerintah untuk memblokir pinjol-pinjol ilegal ini.
Tapi kalau Anda masih mencicil, Anda masih memperpanjang, Anda masih membayar, itu sama aja. Ya, Anda masih melakukan online, itu sama aja Anda memupuk sebuah tanaman yang entah mau berkembang atau enggak. Tapi kalau Anda sudah pupuk, itu udah pasti dia akan berkembang gitu loh. Ya, pokoknya saat ini kesaktian dari pinjol itu tergantung dari debeturnya sendiri. Ya, kalau kita mengandalkan cuman dari Satgas Waspada Investasi, sementara Anda tetap juga mencicil, Anda tetap juga meminjam, Anda tetap juga membuka plafon baru, sama juga enggak gitu loh. Mereka juga tetap akan hidup. Ya, apalagi yang nama saat ini kan kita di tengah krisis ini kan banyak kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu kan. Ya, jadi Anda menoleh lagi ke situ. Dan ada juga yang cerita ke saya bahwa dia ada sebuah fake lah gitu kan. Jadi memang modus dia pengen minjol lagi dan akhirnya kena tipu. Ya. Jangan sampai gitu loh. Jadi di tengah krisis seperti ini banyak orang-orang yang memanfaatkan hal-hal seperti itu. Jadi hati-hati. Ya. Makanya saya bilangnya saat ini Anda terikat di pinjol ilegal, stop memperpanjang, stop mencicil, stop membayar secara online. Minta debt collector-nya untuk datang. Di sini Anda telah membantu pemerintah. Nanti Anda laporkan kalau debt collector-nya sudah datang. Kalau untuk yang legal gimana bang? Tunggu debt collector-nya datang. Setelah itu baru Anda negosiasi. Kalau disuruhnya ke kantor, Anda datangi kantor mereka. Habis itu negosiasi lagi. Nanti apa yang mereka perintahkan, sudah ikuti. Misalnya minta surat keterangan miskin, sudah ikuti. Misalnya saat itu Anda belum ada uang, bikin perjanjian baru sama pinjol legalnya. Oke, mungkin cuma itu dulu ya yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti bagi teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama saya, silahkan nomor yang ada di link skripsi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Bangun rasuko katumbuh, dek kita acok basuh. Cinta kota jalin